Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCI, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam masa pandemi ini dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia, walaupun harus berjuang untuk setia pada prokes. Dalam tayangan ini saya mau menunjukkan kepada kita kasus mengerikan dari perlakuan orang Katolik yang tidak bertanggung jawab. Membaca suratnya pun ada rasa iba yang muncul di hati, sekaligus rasa mangkel dalam batin ini. Mari kita simak surat SMS yang pernah dikirim kepada saya dalam kolom konsultasi. Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada para saudara yang mendukung pastoral keluarga dengan klik subscribe, komen, like, dan bel. Semoga Anda semua bisa menimba banyak pengetahuan dan pengalaman yang memperkaya hidup dan perkawinan Anda. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kesediaan Anda semuanya. Marilah kita baca surat dari saudari kita ini. Selamat menikmati. Romo Tejo yang dikasih Tuhan, maaf Romo, dan Romo jangan marah dengan SMS saya yang panjang. Terus terang saya sekarang ini sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Romo, saya sudah berkeluarga. Anak saya sudah berumur 3 tahun. Dulu saya Islam dan nikah secara Katolik karena saya mengikuti kehendak suami saya. Sebenarnya orang tua saya tidak setuju, namun saya nekat tanpa restu mereka. Saya baru menikah 4 tahun yang lalu. Pada awalnya perkawinan kami biasa-biasa dan aman-aman saja. Namun ternyata diam-diam suami saya selingkuh. Tidak hanya itu, malah dia menikah lagi dengan wanita itu secara Muslim. Ya Tuhan, saya ini kurang apa, Romo? Saya menikah secara Katolik demi dia. Sampai saya meninggalkan agama saya dan rela dibuang oleh orang tua saya, yang hingga sekarang ini tidak mau menerima saya. Saya sudah Katolik, sudah sambut komuni dan menerima krisma. Saya tidak mau pindah agama lagi, walaupun orang tua saya tidak menerima saya lagi sebagai anaknya. Sekarang saya hidup dan ikut dengan orang lain. Mertua saya pun membela anaknya yang gila itu. Romo, saya bingung sekali. Saya sendirian dan tidak mempunyai siapa-siapa. Apakah anakku saya kasihkan kepada orang lain saja atau saya buang? Tetapi kemana? Apakah saya juga boleh menikah lagi, Romo? Mohon bantuannya. Hormat saya, Anastasia Nowhere.
saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, dan saudara Anastasia yang terkasih, rasanya ikut sedih dan dongkol membaca sharingmu ini. Saya pun juga tidak bisa mengerti mengapa ada orang Katolik yang bertindak setega dan seperti itu. Suatu sikap dan tindakan yang sama sekali tidak mencerminkan imannya, lepas tangan dari tanggung jawab dan mengkhianatimu. Bagi saya pribadi sebagai orang Katolik, tindakan itu sungguh memalukan dan sekali lagi sama sekali tidak bertanggung jawab. Memang akhirnya kita tidak bisa berbuat banyak karena semua itu sudah terjadi. Kita tidak bisa membiarkan diri larut dalam kesedihan dan kekecewaan tanpa batas. Masih ada sumber kekuatan dan solusi di balik peristiwa menyakitkan itu, yaitu iman, harapan, dan kasih kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Saya meyakini bahwa Tuhan pasti mempunyai rencana dan kehendak di balik peristiwa salib ini. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam derita dan kemalangan. Hanya masalahnya bagaimana kita bisa menerima dan menemukan kehendaknya itu. Diperlukan iman dan kesetiaan. Dan sebagai orang Katolik, saya yakin bahwa Anda sebenarnya tidak sendirian. Perasaan ketakutan, sendirian, dan tidak mempunyai apa-apa dan siapa-siapa bisa diatasi dengan sedikit mau membuka diri kepada yang Anda percaya. Yakinlah, Dia bisa membantu. Anda sudah terlalu banyak berkorban. Anda sudah kehilangan segalanya demi Kristus. Tuhan Yesus Kristus pasti tidak tinggal diam. Tidak akan membiarkan Anda terlalu lama menderita. Itu keyakinan saya. Maka yakinlah bahwa Dia akan memberikan jawaban dari seruan hati yang meminta pertolongan. Karena itu, percayakan diri Anda sepenuhnya kepadanya. Mintalah, maka akan diberi. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Jangan biarkan dirimu dijerat oleh derita dan kekecewaan yang akhirnya mengancam imanmu. Imanmu inilah yang menurut hemat saya akan menyelamatkan dan membawamu kepada kemenangan. Maka saya mengatakan, cobalah Anda menemui gembala paroki di mana Anda tinggal. Kalau Anda takut dan ragu-ragu, bawalah buletin komunio ini dengan menunjukkan kepada Romo itu. Katakan dan ceritakan sejujurnya apa yang sedang alami, sebagaimana sebagian telah tertulis di sini. Percayalah, Romo itu pasti bisa menjaga rahasia Anda. Bila Anda tidak ingin orang lain tahu, saya yakin Romo itu akan memberi bantuan sejauh dia bisa, sesuai dengan yang Anda harapkan. Ingatlah dan yakinlah
bahwa tidak semua orang Katolik seperti orang-orang yang membuat Anda menderita itu. Banyak orang Katolik yang baik dan tulus dalam membantu, seperti sekarang ini sedang Anda alami. Buanglah pikiran-pikiran yang tidak baik, apalagi berniat membuang anak yang merupakan anugerah dan buah kasih-Mu sendiri. Janganlah menambah dosa dengan melibatkan anak yang tidak berdosa. Untuk sementara tundalah berpikir untuk menikah. Pusatkan perhatianmu bagaimana mengatasi masalah hidupmu sekarang ini. Belajarlah dari pengalaman pahit ini. Yakinlah dan yakinilah berkat sakramen yang telah engkau terima saat Anda memadu janji. Tuhan yang menjadi jawaban atas masalah kesatuan suami istri. Libatkanlah kembali Allah-Mu dalam permasalahan relasimu dengan perkawinanmu. Akhirnya, jangan pernah berhenti dan bosan berdoa, karena kekuatan satu-satunya yang Anda miliki sekarang ini adalah hanyalah doa. Setialah berdoa, walaupun kadang-kadang doamu seolah-olah tidak ada gunanya dan sia-sia. Mungkin Tuhan sedang menguji imanmu. Jangan remehkan kekuatannya. Suatu hari Anda akan memetik buahnya dari kesetiaan ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah tidur. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dalam doa pula saya satukan dukungan saya. Semoga Tuhan memberikan jalan keluar dari derita yang sedang Anda alami. Doaku. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin Anda mendengar isi surat itu. Gigi Anda bergetar dan hati Anda bergetar, mangkel dan dongkol. Itulah yang terjadi. Benarkah bahwa orang ini beragama Katolik? Kok imannya sama sekali tidak terwujud dalam tindakan hariannya? Dia tidak bertanggung jawab dan mengkhianati imannya sendiri. Sementara dia telah mengikat istri dalam iman yang dimiliki sebelumnya. Tidak banyak komentar yang bisa saya katakan di sini. Karena ini terjadi dipengaruhi oleh kepribadian yang menjalani itu sendiri. Tindakan yang dilakukan sudah tidak bisa diterima oleh siapapun dengan segala alasan apapun. Yang jelas, dia tidak mewujudkan imannya dalam hidup dan hanya sebagai agama yang tidak dihayati secara benar dalam hatinya. Ini salah satu contoh konkret orang Katolik yang pengetahuan tentang perkawinannya sungguh nol besar. Tidak mengerti apa-apa tentang yang dijalani, hanya menuruti emosi dan egoisme pribadinya. Banyak orang Katolik yang sebenarnya seperti itu. Saya jadi ingat apa yang diseringkan oleh salah seorang imam paroki dalam hal umat kurang mengerti akan arti
dari perkawinan di paroki baru yang dia ditugaskan. Dia mengatakan bahwa mereka yang ikut kursus perkawinan yang diadakan oleh parokinya, bila diuji lisan maupun tertulis, tidak satupun dari mereka yang lulus. Entah itu hanya dalam kesempatan itu atau hampir semua yang kursus yang telah diadakan di paroki itu tidak dijelaskan dengan baik. Tetapi ini saya yakin perlu diadakan lagi katekese perkawinan untuk seluruh umat. Semua harus disadarkan kembali makna dari perkawinan dalam kehidupan iman mereka. Untuk inilah mengapa saya sendiri secara pribadi ingin membantu umat supaya semakin menyadari akan arti perkawinan yang sesungguhnya dalam YouTube ini. Anda bisa membuka Wisma Kencana Channel. Akhirnya belum terlambat untuk belajar dan belajar, karena kita masih hidup dalam dunia yang konkret, sehingga kita tidak terjebak dalam ketidaktahuan karena malas dan menutup diri untuk belajar. Akhirnya semoga kita tetap setia dan diberkati Tuhan. Dan terima kasih, salam kasih saya kepada Anda semuanya. Vivat Cor Jesu, per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.